Baik, kita mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang tadi saya sampaikan, pada kesempatan kali ini kita akan diskusikan tentang kontrak kinerja. Kontrak kinerja ini pertama tentu saja isinya apa? Isinya adalah KPI. Ya. KPI-nya didapat dari mana? Kita sudah diskusikan ya di video-video berikutnya. Silahkan dibuka lagi videonya. Ini KPI ini dapatnya dari mana? Gitu. Baik, saya tunjukkan ya isinya ya kira-kira ya. Oke, jadi ini saya akan coba memberikan gambaran bagaimana kontrak kinerja itu dibuat secara bertahap atau bertingkat ya. Ada tingkatan-tingkatannya. Mulai dari yang paling atas, kalau kita bicara ini korporasi ya, atau mungkin di level owner ya, pemilik ya, bisa PT, bisa yayasan begitu ya. Nah, baik, ini contoh dari ini ya. Ini performance kontrak untuk 2021 contohnya ya. Ini untuk 2021 di kalau teman-teman PT ya, PT misalnya ini ya, PT Persada Imani Husada, atau kalau di yayasan ini Yayasan Persada Imani Husada gitu misalnya ya. Nah, ini ada 3 ya di sini. Ya, ini komponennya ya. Ini ada 3 di sini. Nah, yang sering ditanyakan itu ada nggak batasannya berapa banyak ya KPI yang idealnya dimasukkan di sini gitu ya. Sebenarnya batasannya sih nggak ada yang strict begitu ya, sekian gitu, nggak ada. Tapi namanya key kan, key itu kunci ya. Jadi ya jangan terlalu banyak lah ya. Ya ada literatur yang mengatakan 7 itu udah banyak. Ada yang mengatakan idealnya ya 5 aja, 3 juga udah bagus gitu ya. Ya 3 sampai 5 gitu lah kira-kira. Ya mungkin kita menggunakan angka-angka itulah ya batasannya. Tapi pada intinya kalau kita telusuri di literatur itu tidak secara spesifik sih disebutkan berapa angkanya, berapa banyak yang harus disebutkan gitu ya. Baik. Nah, kemudian sebenarnya semakin ke atas levelnya itu semakin ya praktisnya sebenarnya semakin sedikit ya seharusnya. Ya. Karena misalnya di sini ya kita bicara apa yang diamanahkan oleh katakanlah PT ya, RUPS begitu ya, RUPS PT atau Dewan Pembina Yayasan misalnya begitu ya, atau kalau koperasi kan rumah sakit juga ada juga yang atasnya itu koperasi ya. Saya pernah ada pengalaman juga berinteraksi atau ada di dalam sebuah rumah sakit yang atasannya entitas paling atasnya itu koperasi. Kalau koperasi kan ini ya rapat anggota ya, rapat anggota tahunan begitu ya. Nah, apa sebenarnya yang diamanahkan? Nah, kalau kita mau menggunakan misalnya pendekatan balance scorecard gitu ya, BSC, ya ada keuangan ya di atas, kemudian ada perspektif customer ya, dari perspektif customer apa misalnya yang diamanahkan untuk dicapai, kemudian perspektif proses bisnis internal gitu. Apa yang diamanahkan di perspektif itu, proses bisnis internal itu, kemudian perspektif learning and growth gitu ya, apa yang diamanahkan dicapai di perspektif itu bisa juga digunakan seperti itu ya. Nah, coba kita lihat kalau di sini ya kita memberikan matriksnya ya, ada matriksnya seperti ini. Nah, paling ujung di sini ini adalah ada nomor dan KPI-nya.
KPI-nya itu judulnya lah, judul KPI-nya apa gitu ya. Ada 3 ini di sini yang dicontohkan. Yang pertama, meningkatkan laba rumah sakit. Itu artinya kalau kita tarik ke BSC, dia masuknya ke perspektif finansial. Oke. Yang kedua, memenuhi standarisasi. Ya. Standarisasi itu kalau kita tarik ke BSC, dia bicara tentang dia adanya di proses bisnis internal bisnis proses. Yang ketiga ini dia meningkatkan produktivitas staf. Nah, kalau ini dia adanya di perspektif learning and growth. Begitu ya, kira-kira begitu. Nah ini 3 saja. Ini bagus nih, 3 saja cukup. Itu yang akan dinilai oleh komisaris utama, begitu katakan, kepada direktur PT-nya, direktur PT rumah sakitnya. Ya. Contoh. Nah, kemudian di sini ya sebaiknya ditampilkan dari tahun berapa, ya, dari X-nya itu tahun berapa, kemudian dia ke Y, Y-nya ini di 2021-nya, dari X ke Y, gitu, seperti apa. Masing-masing diberi datanya, kemudian, nah ini juga penting ini. Ini bicara bobot, ya, bobotnya seperti apa. Nah, pembobotan ini tentunya relevan atau terkait dengan strategi yang sedang diambil atau strategi yang diterapkan oleh korporasinya. Ya. Misalnya, setelah dilihat-lihat, setelah dipelajari oleh owner, ya, kelihatannya untuk laba kita sudah cukup baik lah begitu, ya. Tapi kelihatannya kita kurang apa? Compliance kita terhadap standar itu kurang bagus gitu ya. Nah, sehingga kelihatannya tahun depan kita mau penekanannya pada akreditasi. Dan kita karena ingin rumah sakit atau kliniknya ini berkah, ya, dunia akhirat. Nah, kita juga ingin menerapkan sertifikasi. Nah, makanya kemudian bobotnya yang tertinggi untuk tahun 2021 adalah nomor 2, gitu, yaitu memenuhi standarisasi. Apa laba nggak penting? Ya penting juga, ya, tapi kalau tidak penting dia nggak mungkin dijadikan KPI gitu ya. Dari semua yang penting ini, mana yang lebih prioritas? Nah, prioritas itu dibahasakan dalam bentuk angka di bobotnya ini. Begitu, bisa dipahami ya. Nah, kemudian nanti di bawah ini 100%. Total dari ketiga ini, dia nanti 100%. Gitu. Ya. Nah, ini biasanya kalau penetapannya kan di RUPS ya. Nah, jadi siapa yang menyetujui direktur utama yang menetapkan komisaris, ya, komisaris utama, kalau PT bentuknya, atau yang menetapkan ini ketua dewan pembina yayasan, karena kalau di yayasan itu ketua dewan pembina itu kan sebenarnya owner ya, dalam tanda kutip ownernya dia. Kemudian yang menyetujui ketua yayasan, gitu. Atau kalau koperasi kan ini ya, rapat anggota ya. Rapat anggotanya siapa yang ditetapkan di rapat anggota, kemudian menyetujui ketua koperasinya, begitu. Oke, nah kita lanjutkan. Ini di level paling atas ya, paling atas nih. Nah sekarang kita ke level yang di bawahnya lagi. Nah, ya ini adalah performance kontrak 2021 rumah sakit. Ya, kalau tadi entitas ownernya, sekarang ini rumah sakitnya. Rumah sakit Imani Medica namanya. Ya. Nah, tentu saja nanti yang akan menerima ini adalah direktur rumah sakitnya. Gitu. Ini sama ya, desain matriksnya ini sama dengan yang sebelumnya.
Ini KPI-nya ada ya, ini KPI-nya. Ada 5 kalau di sini, kalau tadi sebelumnya kan 3 ya. Ini 5, apa saja? 1, meningkatkan laba. Tadi ada kan sebelumnya meningkatkan laba. Kemudian yang kedua, meningkatkan jumlah customer. Nah, kalau ini tadi nggak ada. Sekarang dimunculkan. Ya. Ini ada meningkatkan jumlah customer. Kemudian yang ketiga, meningkatkan status akreditasi. Nah, tadi ada kan tadi. Ini dimunculkan di sini. Kemudian yang keempat meraih sertifikasi syariah. Nah, tadi juga ada. Ini dimunculkan lagi di sini. Kemudian yang kelima, produktivitas staff. Ya. Nah, ini dimunculkan lagi di sini. Tadi juga ada. Ya, nah ini semuanya sama, ada bobotnya, ya, ada bobot, dan kemudian di total ke bawah, di bawahnya nanti 100 jumlahnya. Ya. Ini siapa yang menyetujui dan menetapkan? Ya. Yang menyetujui direktur rumah sakit ya. Nah, kemudian yang menetapkan, ya di sini yang menetapkan ini direktur utama dari PT-nya, PT rumah sakitnya, direktur utamanya. Tadi sebelumnya kan direktur utama ini dapat dari atas gitu ya, dari komisaris utama. Ya, di sini direktur utama yang menetapkan. Kemudian atau kalau yayasan ketua yayasannya, atau kalau koperasi ketua koperasinya. Baik, begitu ya. Kita lanjutkan ke level yang di bawahnya lagi. Jadi ini tadi sudah pertama level korporasinya, yang kedua level rumah sakitnya, yang ketiga ini level di bawah direkturnya. Gitu. Oh ya, nanti ya 5 KPI ini yang menjadi apa namanya raportnya direktur. Gitu. Direktur dinilai dari 5 hal ini gitu oleh pemilik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, kalau ini kita sudah masuk ke unit unit di rumah sakit ya. Nah, ini performance kontrak 2021 bagian atau departemen umum dan SDM. Ini contoh ya. Jadi di bawahnya direktur itu kan ada manajer ya. Manajer ini katakanlah dia membawahi bagian mungkin atau departemen ya, namanya bisa kabak, bisa manajer ya, terserah, juga berpulang ke istilah yang ada di rumah sakit masing-masing aja. Nah, kalau di sini formatnya kita buat agak berbeda dengan sebelumnya. Dia lebih detail lagi ya. Jadi KPI-nya ada, ini KPI-nya ya, kemudian ada targetnya. Kalau mau disamakan dengan sebelumnya dari 2020 ke 2021 juga boleh ya. Kemudian ada bobot ya. Nah, bobot ini sama, bobot ya. Nanti ujungnya di bawah ini 100 gitu. Nah, kita tambahkan di depannya ini ada sasaran strategis. Nah, sasaran strategis ini kalau kita nanti kita akan diskusi juga tentang manajemen strategik ya, tentang BSC dan ada beberapa hal lagi. Kalau kita bicara sasaran strategis ini sasarannya apa? Ya. Apa yang dituju? Ya, contoh yang paling atas ini, meningkatnya modal manusia atau human capital yang sesuai kebutuhan rumah sakit. Nah, ini berarti dia kan spesifik ke SDM. Ya, karena kan tadi di bagian umum kan dia bagian umum atau SDM. Ya, ini contoh ya. Kemudian yang kedua ini ya, meningkatnya modal organisasi yang sesuai kebutuhan rumah sakit. Ini contoh. Nah, 1 sampai 4 ini dia masuk ke dalam areanya sasaran strategis yang nomor 1. Ya. Yang pertama, jumlah staf rumah sakit. Ya, ini tidak termasuk dokter dan ahli daya. Jadi kita buat maksimal, kira-kira begitu ya, maksimal angka staf kita berapa, jangan sampai kebanyakan, atau malah kekurangan. Nah, jadi kita buat targetnya berapa. Kalau terlalu banyak, harus ada rencana mengurangi. Ya, kalau sedikit, ya tentunya rencana rekrutmen gitu. Kemudian indeks produktivitas staf. Nah, nanti kita akan
ada sesinya sendiri ya, bicara tentang ini. Kita bicara tentang kamus KPI dan seterusnya. Ya, ini pengantar dulu ya. Kemudian yang ketiga, ini persentase SDM dengan kompetensi sesuai spesifikasi jabatan. Ya, ini contoh ya. Kemudian yang keempat, nilai kepuasan staf. Jadi kepuasan staf itu juga harus diukur. Bukan hanya customer atau pasien atau keluarga pasien yang kita ukur kepuasannya, tapi juga staf. Ya, karena sebagai manajemen ya, pengelola rumah sakit, kita bertanggung jawab itu untuk katakanlah memuaskan begitu ya customer kita. Yang customer kita itu ada 3, customer internal, customer eksternal, dan customer intermediate. Customer internal itu ya staff, ya staff kita gitu ya. Kemudian customer eksternal itu pasien. Kemudian customer intermediate itu asuransi, pihak ketiga pembayar gitu ya, BPJS ya, kemudian supplier, itu juga harus kita perhatikan kepuasannya. Kita akan bermasalah kalau ada salah satu di antara ketiganya ini yang tidak puas. Kemudian yang terakhir, indeks budaya kerja. Budaya kerja itu masuk ke dalam grupnya modal organisasi. Budaya kerja itu adalah modal organisasi. Nah, tentu harus didefinisikan budaya kerjanya seperti apa. Nanti kita akan diskusi tentang itu. Ya, budaya kerja ini meskipun kita tahu ya, namanya membentuk budaya kerja itu tidak cukup misalnya 6 bulan atau setahun, paling cepat lah setahun ya. Tapi rata-rata 2 tahun itu ya, baru kita bisa melihat ada efek yang signifikan dari perbaikan budaya kerja. Oke, nah ya tadi kalau yang kita bicarakan tadi ya sebelumnya, formatnya seperti itu. Kalau di sini formatnya dibuat sedikit beda karena ini sudah lebih masuk ke middle ya, middle manager. Ya. Nah ini kemudian siapa yang menyetujui? Yang menyetujui kepala bagian atau manajer umum ya, SDM. Ini middle manager. Nah kemudian yang menetapkan direktur rumah sakitnya, ya. Itu top manager. Oke, baik, kita ke yang berikutnya. Nah, ini kita di kontrak kinerja untuk unit ya, kontrak kinerja untuk unit. Nah, ini kurang lebih sama dengan yang middle manager tadi, ya. Tapi ini dia sudah lebih detail lagi, sudah lebih spesifik lagi, maksudnya sudah lebih spesifik ke masing-masing unit kerja, ya. Ke masing-masing unit kerja. Nah, apa itu? Ya ini kita lihat contohnya ya. Nah, misalnya di sasaran strategisnya, ya mulai dari meningkatnya jumlah customer, meningkatnya kepuasan customer, meningkatnya loyalitas, terciptanya layanan. Ada yang satu yang hilang mungkin ya, yang penting tapi hilang ya. Apa? Iya, kalau ada yang jawab keuangan benar. Jadi seharusnya ada aspek keuangan juga di situ. Ya. Keuangan. Ya, jadi unit-unit yang ada tarifnya ya sebaiknya dimunculkan keuangan. Ya. Jadi di situ harusnya ada keuangan, ya. Pendapatan, ya. Atau tadi biaya, ya, pendapatan biaya gitu ya. Nah, yang ininya sama ya, jadi sama target di KPI-nya ada, kemudian ada targetnya, ada bobotnya juga, sama logikanya ya, bagaimana membuat bobot itu sama. Baik, ini yang menyetujui ya, yang menyetujui kepala seksi ya, kepala supervisor, kepala unit, rawat jalan. Jadi intinya ini first line manager ya. Kemudian yang ini yang menetapkan siapa? Yang menetapkan kabitnya, kepala bidang atau manajer pelayanan dan penunjang medik. Atau ya ini disesuaikan namanya ya dengan struktur di masing-masing rumah sakit atau klinik. Oke.
Dan pada intinya antara first line dengan middle. Nah, ini bikin kontrak begitu. Baik. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya ada satu lagi, ya, tapi nanti kita bahas, ya, yaitu kontrak untuk individu. Ya, nanti kita akan bahas kontrak untuk masing-masing individu. Nah, saya ingin mengingatkan kembali tentang siklus ini. Ya, jadi ada 3 hal dalam siklus manajemen kinerja yang ini harus kita bangun di rumah sakit kita. Ya. Yang pertama perencanaan, isinya itu adalah proses penetapan sasaran kinerjanya apa saja. Kemudian yang kedua bimbingan, bimbingan kinerja. Ya, di sini ini proses pengaturan dan pengawasan atas kinerja yang diharapkan, gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini proses penilaian kinerja, ini proses pengevaluasian dan pencapaian sasaran. Nah, jadi kita bekerja konteksnya manajemen kinerja itu ya di 3 ini siklusnya. 3 ini harus kita bangun. Harus kita bangun dengan baik, saling terkoneksi satu dengan yang lain. Ya. Tidak bisa satu ditinggalkan, karena kalau satu ditinggalkan maka kinerjanya sukar untuk kita harapkan, gitu ya. Ini pengantar ya, materi pengantar ini dari video pertama sampai ke 4 ini pengantar sebenarnya untuk nanti masuk kita akan membahas masing-masing bagaimana perencanaan, kemudian bagaimana bimbingan dan bagaimana evaluasinya. Ya. Baik, teman-teman semua, ya, ini ada satu nasihat ya, kita dengarkan nasihat dari Pak Peter Drucker ya. Jadi beliau bilang, you cannot manage what you cannot measure. Anda tidak bisa mengelola apa yang tidak bisa Anda ukur. Ya. Maka mari kita membiasakan ya dalam dalam segala lini pengelolaan kita di rumah sakit, di klinik, ada ukurannya, ada ukuran-ukurannya. Dan kalau bisa kita upayakan agar ukurannya itu kuantitatif, jangan kualitatif. Seperti contoh ya yang di samping ini. Nah, ini kan meteran ya. Meteran itu kuantitatif dia. Ya, ada angka-angkanya. Ya, kita usahakan seperti itu supaya tidak multi interpretasi begitu ya. Supaya ukuran kita bisa sama gitu ya, satu dengan yang lain gitu. Oke, baik, saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ini sudah 20 menit lebih ya, agak lama. Kita tutup pengantar ini dan selanjutnya kita akan masuk lebih detail ke bagaimana perencanaannya, bagaimana bimbingannya, bagaimana evaluasinya. Terima kasih atas perhatiannya.